Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsanusi. Saya di sini akan menjelaskan tentang 14 yaitu lab setup. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengenalan topologi. Yang kedua instalasi Debian server. Yang ketiga instalasi Ubuntu desktop. Yang keempat instalasi Ubuntu server. Yang kelima cloning Debian. Yang keenam snapshot virtual machine. Yang keenam snapshot virtual machine. Yang ketujuh topologi serta konfigurasi RAM pada VM. Pertama, saya akan memperkenalkan topologi yang digunakan. Topologi ini terdiri dari sebuah laptop atau host yang terhubung ke router Debian. Router Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita setting di VirtualBox. Dari router tersebut nantinya akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Selain itu, router juga akan terhubung ke internal network yang berisi dua server, yaitu Debian server dan Ubuntu server. Jadi di sini ada tiga komponen utama, yaitu Ubuntu desktop, Debian server, dan Ubuntu server. Selanjutnya kita masuk ke proses instalasi Debian server. Pertama kita buka VirtualBox, terus klik new, lalu saya namanya yaitu RTR Debian server. Untuk tipenya yang pilih Linux dan version pilih Debian 64-bit. Setelah itu klik finish, lalu start. Kemudian masukkan file ISO-nya. Contohnya file ISO-nya itu Debian 12/11 ISO. Kita pilih terus start, lalu pilih bahasa Indonesia. Untuk hostname-nya saya beri nama Debian Router. Nama domainnya saya isi RTR Debian. Passwordnya yaitu 12345 dan nama lengkapnya saya isi router Debian. Zona waktu saya pilih WIB karena saya berada di Jawa Tengah. Setelah itu ikuti langkah pastisi otomatis sampai selesai. Awalnya saya ingin menggunakan mode CLI, namun saat ini instalasi saya memilih opsi Debian Desktop Environment, sehingga otomatis sistem menambahkan jika ingin kembali ke mode CLI, caranya masuk ke terminal. Lalu kalian ketikkan perintah system ctl isolate bin user target. Sedangkan jika ingin kembali ke mode GUI, gunakan perintah system ctl isolate radical target. Karena di sini saya menggunakan mode CLI, maka saya tidak akan mengubahnya kembali. Sekarang kita lanjut ke instalasi Ubuntu desktop. Sebelum instalasi kita harus mendownload file ISO-nya terlebih dahulu. Ubuntu desktop melalui Google Chrome, ketik download Ubuntu desktop, lalu pilih yang paling atas. Karena sebelumnya saya sudah mendownloadnya, maka saya akan batalkan. Setelah itu buka VirtualBox, terus klik new. Lalu saya beri nama Ubuntu desktop client. Untuk tipenya pilih Linux, version pilih Ubuntu 64-bit. Setelah selesai, kita masuk ke setting, pilih storage, lalu masukkan file Ubuntu yang sudah di-download tadi. Klik OK, terus start. Saat booting, kita pilih yang install Ubuntu. Bahasa saya pilih English, lalu continue. Ada dua pilihan, normal installation dan download updates. Di sini saya pilih yang normal installation saja. Kemudian saya pilih opsi something else untuk para praktisi agar bisa menghapus dan menginstal ulang Ubuntu. Klik install now, lalu continue. Untuk lokasi, saya ketik Pemalang. Nama user saya isi dengan Irza. Passwordnya yaitu 123456778. Karena password sebelumnya terlalu pendek, saya tambahkan 8. Saya pilih login automatical, lalu continue. Proses instalasi ini memakan waktu agak lama, jadi saya cepat ya teman-teman. Setelah selesai kita klik restart now. Setelah restart, tampilannya akan seperti Ubuntu desktop pada umumnya. Kemudian kita masuk ke instalasi Ubuntu server. Caranya sama seperti biasa. Kita buat mesin baru dari nama Ubuntu server. Tipenya Linux, versinya Ubuntu 64-bit. Lalu start. Kita pilih file ISO Ubuntu server versi CLI. Kemudian jalankan instalasinya. Setelah itu lalu lanjutkan instalasi sesuai petunjuk. Setelah itu kita masuk ke materi cloning Debian. Caranya kalian klik kanan pada VM Debian, lalu pilih clone. Saya namanya dengan Debian server, lalu klik finish dan tunggu prosesnya sampai selesai. Materi berikutnya adalah snapshot. Snapshot ini berfungsi untuk menyimpan kondisi awal konfigurasi. Jadi jika suatu saat ada kesalahan konfigurasi, kita bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Caranya klik titik 3, pilih snapshot, terus pilih tag, beri nama. Misalnya di sini saya akan menamainya default. Snapshot ini saya akan lakukan untuk semua server. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi topologi jaringan pada Debian server yang berfungsi sebagai router. Di sini adapter 1 saya atur ke host only, default VirtualBox. Yang adapter 2 saya aktifkan ke internal network dengan nama server network. Yang adapter 3 saya aktifkan ke internal network dengan nama client network. Untuk Ubuntu desktop, saya hubungkan ke client network, sedangkan Ubuntu server dan Debian server saya hubungkan ke server network. Jadi Debian server dan Ubuntu server ada di jalur server, sedangkan Ubuntu desktop ada di jalur client. Terakhir, saya melakukan konfigurasi RAM. Jika laptop memiliki memori kecil, menjalankan 2 atau lebih server bisa terasa berat. Untuk mengatasinya, kita masuk ke settings, terus ke sistem, lalu atur RAM menjadi 512 MB, dan prosesornya hanya 1 core, agar lebih ringan. Demikian penjelasan saya mengenai lab setup yang mencakup instalasi server, client, cloning, snapshot, konfigurasi jaringan, dan pengaturan RAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.